pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan ya, baik semua. Ada yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi dulu ya. Ya, Bu. Teresia Anita, hadir Bu, hadir ya. Mas Rina Atika, hadir Bu, hadir ya. Ajeng Pranatalin, Hadir, Bu. hadir. Sinta Widya Ningrum, Hadir, Bu. ya. Hadir semua ya. Ya, Bu. Karena sekarang masih pagi, Ibu rasa kalian masih ada semangatnya ya. Ya, Bu. Ayo kita ice breaking dulu. Kalian ikutin ice breaking yang Ibu contohkan ya. Ya, Bu. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald, McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Kita mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald, McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Gimana? Udah semangat belum? Sekali lagi ya. Ya. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald, McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Semangat ya. Nah, jadi setelah kita ice breaking, tentunya udah pada semangat kan ya? Berarti bisa memulai pembelajaran dong. Ya, Bu. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan ke kalian pada hari ini itu diantara lain ada pengertian akuntansi, ada tujuan akuntansi, ada peran akuntansi, juga ada jenis-jenis dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Tujuannya itu untuk apa? Untuk membuat kalian itu mengetahui tentang hal-hal tersebut. Diantara lain kalian mengerti tentang pengertian dari akuntansi itu sendiri itu apa? Tujuan dari akuntansi itu apa saja? Di situ ada tujuan umum, tujuan khusus, juga ada peran-peran akuntansi, di situ apa saja, juga jenis-jenis akuntansi di situ ada apa saja, juga pihak-pihak yang membutuhkan informasi itu, ada pihak eksternal dan juga pihak internal, seperti itu. Nah, kemarin kan Ibu telah meminta kalian untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya, Bu. Nah, dari yang kalian telah pelajari, apa aja sih yang ada di dalam materi tersebut? Pengertian, Bu. Betul. Peran. Bu. Tujuan, Bu. Benar. Selain itu ada lagi? Jenis-jenis. Ya, betul. Juga ada pihak-pihak yang membutuhkan informasi ya. Ya, Bu. Jadi pada hari ini kita akan melakukan tanya jawab, juga diskusi dan juga ada games ya. Ya, Bu. Baik, kita masuk materi ya teman-teman. Ya, Bu. Jadi dari materi yang telah kalian pelajari, ada yang paham nggak? Ada yang mengerti apa itu akuntansi? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Sinta. Kalau menurut Rudianto itu, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha, Bu. Ya, terima kasih Sinta. Ya, sama-sama, Bu. Berarti itu menurut para ahli ya? Ya, menurut para ahli. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Selin. Kalau menurut C. West Sherman, akuntansi adalah pengalaman tertulis yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengalaman yang tersusun berharga bagi pembuatan pilihan. Ya, terima kasih Selin. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Kalau Silakan. menurut Glenn Arnold, akuntansi adalah suatu sistem untuk memberikan informasi, terutama keuangan,
pada siapa saja yang harus membuat keputusan dan mengendalikan penerapan keputusan tersebut. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi merupakan pengambilan keputusan untuk laporan keuangan ya. Ya, Bu. Nah, selain ada pengertian akuntansi dari berbagai para ahli seperti siapa tadi Sinta? Rudianto ya? Rudianto. Ronald, juga siapa tadi Nita? Arnold. Dan Arnold. Ada juga pengertian akuntansi secara umum. Nah, akuntansi secara umum itu merupakan proses mencatat, meringkas, juga menyajikan data transaksi yang berhubungan dengan keuangan anak-anak. Ya, Bu. Lalu selain pengertian, di situ juga ada tujuan ya. Ya, Bu. Nah, tujuan itu kan ada secara khusus dan secara umum. Siapa yang bisa berpendapat secara umum? Saya, Bu. Ya, silakan aja. Untuk tujuan akuntansi secara umum, yang pertama itu memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Ya, terima kasih Ajeng. Iya, Bu. Selain ada tujuan secara umum dan pastinya ada tujuan secara khususnya. Untuk tujuan secara khususnya, itu merupakan akuntansi untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan. Selain ada tujuan secara umum dan secara khusus, apakah ada tujuan lain? Menurut saya ada, Bu. Apa itu Anita? Tujuan akuntansi secara kualitatif Jelaskan. itu ada memberikan informasi yang relevan, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya. Terus informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terus menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan memberikan informasi transaksi yang sesegera mungkin. Ya, terima kasih Anita. Sampai sini paham ya tentang pengertian dan tujuan, teman-teman? Paham, Bu. Ya, baik, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, selain ada pengertian dan tujuan, di situ juga ada peran ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit untuk peran-peran akuntansinya. Jadi, di dalam akuntansi, perannya itu sebagai penyedia informasi, sebagai pengendali keuangan, dan juga untuk membantu para stakeholders untuk mengambil keputusan, dan membantu untuk mengisi laporan keuangan, dan sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Nah, selain dari yang Ibu jelaskan, peran-peran akuntansi, ada yang bisa menjelaskan satu-satu? Saya, Bu. Ya, silakan Selin. Saya mencoba menjelaskan yang pertama ya, Bu. Ya, Selin. Yang pertama itu sebagai tolak ukur kemajuan perusahaan dari proses akuntansi yang disusun dengan baik, rapi, dan benar sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada, maka perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang baik, begitupun sebaliknya. Ya, terima kasih Selin. Lalu ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan Ajeng. Saya mencoba menjelaskan yang nomor 2. Itu sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan dan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan terhadap kondisi serta aktivitas ekonomi perusahaan. Iya, betul. Terima kasih Ajeng. Ya, Bu. Lalu ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan Sinta. Saya mencoba menjawab yang ketiga, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi investor-investor di dalam maupun di luar negeri yang ingin melakukan investasi pada sebuah perusahaan. Ya, terima kasih Sinta. Ya, Bu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan Anita. Kalau menurut saya, akuntansi punya peran penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai alat untuk mendeteksi, mencegah tindakan korupsi atau penyalahgunaan dana dalam sebuah perusahaan swasta maupun dalam pemerintahan, Bu. Ya, betul. Terima kasih teman-teman semua. Berarti sudah paham ya peran-peran akuntansi itu apa saja? Sudah, Bu. Ya. Nah, selain ada pengertian, tujuan, juga peran, di situ juga ada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ya teman-teman. Ya, Bu. Ada yang bisa menjelaskan isinya apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Sinta. Saya mencoba menjawab, ya, Bu. Ya, silakan.
Yang pertama itu dari para pemilik dan calon pemilik perusahaan, di mana para pemilik dan calon pemilik perusahaan itu berkepentingan untuk mengetahui perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian para pegawai atau karyawan perusahaan. Para pegawai atau karyawan perusahaan itu sebenarnya sangat berkepentingan untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan karena dihubungkan dengan hak-hak pegawai dalam bidang penggajian, gratifikasi ataupun bonus, Bu. Ya, betul sekali. Apakah cuma 2? Ada lagi? Sebetulnya ada, Bu, cuman saya tahunya cuma 2, Bu. Ya, tidak apa-apa, Sinta. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, melengkapi? Saya, Bu. Silakan Ajeng. Yang selanjutnya itu ada para investor. Nah, investor luar yang bermaksud menginvestasikan modalnya ke dalam suatu perusahaan untuk keamanan pelaksanaan investasinya harus terlebih dahulu mengetahui kemampuan perusahaan yang bersangkutan agar jangan sampai dananya terbuang sia-sia. Selanjutnya itu ada para kreditor. Jadi, para kreditor seperti bank pemberi kredit sangat memerlukan laporan keuangan perusahaan yang akan diberikan kredit untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan penetapan pemberian kredit kepada perusahaan, Bu. Ya, terima kasih Ajeng atas jawabannya. Ya, Bu. Apakah ada lagi? Saya taunya cuma itu, Bu. Oke, berarti ada 4 ya, udah ada 4 kamu Ya. sama Sinta. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Saya mau mencoba menambahkan, Bu. Silakan Selin. Yang selanjutnya itu pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini tuh menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan kebijaksanaan sumber penerimaan negara dari sektor pajak atau menentukan kebijaksanaan yang lain yang berkaitan dengan pemberian fasilitas tertentu dari pemerintah. Lalu yang selanjutnya itu ada pihak lainnya. Nah, pihak lainnya yang menggunakan informasi akuntansi itu misalnya karyawan, serikat pekerja, auditor akuntan publik, polisi, pelajar atau mahasiswa, wartawan, dan masih banyak lagi, Bu. Ya, terima kasih Selin. Ya, Bu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu ada 6 ya teman-teman. Di antaranya itu ada pemilik, karyawan, investor, kreditor, pemerintah, juga pihak-pihak lainnya. Pemiliknya itu membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan laporan keuangan perusahaannya. Lalu juga ada karyawan itu untuk mendapatkan informasi laporan keuangan supaya ia bisa mendapatkan laba atau bonus dari perusahaan tempat dia bekerja. Yang ketiga ada investor untuk mengetahui keamanan apakah dia dapat berinvestasi di perusahaan tersebut. Terus yang keempat itu ada kreditor. Lalu yang kelima ada pemerintah. Itu ia membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan kebijaksanaannya seperti pajak, lalu dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada pihak lainnya. Pihak lainnya itu ada apa saja? Ada polisi, ada pelajar, ada serikat pekerja, juga masih banyak lainnya ya. Ya, Bu. Nah teman-teman, di sini kita telah mempelajari tentang pengertian, peran, tujuan, juga pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis akuntansi itu sendiri. Jadi di jenis-jenis akuntansi tersebut itu ada akuntansi biaya, lalu ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi pajak, dan akuntansi anggaran. Sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompok kalian untuk mendiskusikan apa saja yang dimaksud dengan jenis-jenis akuntansi yang telah Ibu jelaskan tadi. Silakan berkumpul. Baik ya, Bu. Oh iya, apa gitu? Kamu nggak bagiin apa? Juga tidak bagiin apa? Oh iya. Kalian bisa mencari jawabannya itu dari buku paket kalian ya. Ya, Ya, Bu. Kalau ada yang membingungkan bisa tanyakan ke Ibu. Sudah selesai teman-teman berdiskusinya? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu bisa kalian kembali dulu di tempat duduk kalian masing-masing. Baik, Bu. Nah, teman-teman
teman-teman, tadi kan kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian untuk mencari tahu apa saja jenis-jenis akuntansi itu sendiri. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu punya games untuk kalian yang dimana ini berkaitan dengan materi yang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Untuk menjawab TTS ini, Ibu tetap menilai kalian secara individu. Jadi kalian bisa menjawab ini sendiri-sendiri ya, Ya, bukan Bu. dengan kelompok kalian. Terus pertanyaan pertama dari games ini, yang pertama, akuntansi yang secara khusus mempelajari tentang utang, aset, modal ataupun perubahan aset, itu akuntansi apa? Ada yang bisa Saya, jawab? Bu. Silakan Sinta. Ya, jawabannya apa Sinta? Akuntansi keuangan, Bu. Ya, betul. Terima kasih Sinta. Lalu untuk satu menurun. Pertanyaannya, akuntansi apa yang tujuannya untuk mengefisiensikan biaya produksi? Hai Bu, Apa Anita? akuntansi biaya. Ya, betul. Silakan maju isi. Ya, betul. Terima kasih Anita. Jadi akuntansi yang tujuannya untuk mengefisiensikan biaya produksi itu adalah akuntansi biaya ya. Lalu untuk dua mendatar, pertanyaannya. Lalu untuk dua mendatar, pertanyaannya, akuntansi apa yang tujuannya untuk memeriksa laporan pencatatan transaksi? Ada yang bisa? Silakan Selin. Untuk dua menurun, pertanyaannya, akuntansi apa yang tujuannya untuk mengurusi perpajakan? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan aja. Terima kasih aja. Ya, Bu. Untuk pertanyaan tiga menurun, akuntansi apa yang tujuannya untuk memberikan data real kepada pihak internal? Saya, Bu. Ya, silakan Sinta. Terima kasih Sinta. Ya, Bu. Untuk tiga mendatar, pertanyaannya, akuntansi apa yang tujuannya untuk mempelajari penyajian data laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan? Saya, Bu. Silakan Selin. Terima kasih Selin. Jadi kalian sudah tahu ya bahwa jenis-jenis akuntansi itu ada manajemen, pemeriksaan, pajak, keuangan, biaya, pemerintahan, dan juga anggaran ya. Ya, Bu. Nah, berarti kalian sudah paham ya, sudah mengerti pengertian akuntansi itu apa, jenis-jenis akuntansi itu apa, tujuannya akuntansi itu apa, ada khusus dan umum ya tadi. Iya, Bu. Juga ada peran-peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ya, Bu. Ya, dari proses pembelajaran yang telah kita lalui barusan, siapa yang dapat menyimpulkan pengertian akuntansi? Bu, Ya, silakan Anita. kalau menurut saya, pengertian akuntansi itu adalah suatu proses mencatat, meringkas, dan mengklasifikasikan, terus mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Ya, betul sekali. Terima kasih Anita. Ada yang bisa menyimpulkan tujuan akuntansi? Saya, Bu. Ya, silahkan Sinta. Tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan laporan secara wajar. Ya, terima kasih Sinta. Ya. Anita dan Sinta sudah menyimpulkan tentang pengertian akuntansi juga tujuan akuntansi ya. Ya. Lalu peran
menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan aja. Yang pertama itu sebagai pengendali keuangan. Selanjutnya sebagai penyedia informasi. Yang ketiga membantu para stakeholder dalam mengambil keputusan. Yang keempat membantu dalam mengisi laporan keuangan. Dan yang terakhir sebagai penghubung dengan pihak ketiga, Bu. Ya, terima kasih Ajeng. Lalu yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu yang pertama ada pemilik, yang kedua Ya. pegawai, Betul. yang ketiga investor, yang keempat kreditor, yang kelima pemerintah, dan yang keenam ada pihak lainnya. Ya, terima kasih Marcelina. Ya, jadi kesimpulan dari keseluruhannya itu untuk pengertian akuntansi yang telah Anita jelaskan tadi, bahwa akuntansi adalah proses mencatat, mengukur, juga mengklasifikasikan keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut ya. Lalu yang untuk peran-perannya itu yang telah dijelaskan oleh Ajeng, itu peran-peran dari akuntansi adalah ada sebagai pengendali keuangan, terus membantu para stakeholders, juga penyedia informasi dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir, pihak-pihak yang membutuhkan informasi itu ada pemilik, karyawan, pemerintah, juga investor dan lain-lainnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang mau berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk yang telah aktif dan untuk yang belum aktif. Semoga kedepannya bisa aktif ya seperti teman-temannya. Ya, Bu. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, Ibu sudahi dan Ibu beri tugas ke kalian untuk membaca buku paket halaman 57 untuk di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu.